Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat sehat, sehingga kita bisa rawuh di masjid yang insya Allah diberkahi Allah ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amal kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita termasuk pengikut beliau yang memperoleh syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fikih hiburan, mulai dari hukum seni lagu, musik, kemudian juga hukum rekreasi, hukum hiburan yang lainnya. Pada prinsipnya agama Islam itu agama yang moderat, melihat sesuatu itu tidak langsung hitam dan putih tentunya, tapi harus dilihat apa ada maslahat, ada apa madarat dan lain sebagainya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang fikih humor dan candaan. Dalam Islam tidak dilarang kita itu bercanda, tidak dilarang kita itu bergurau, dan tidak dilarang kita itu mendengarkan humor atau yang sejenis itu. Al-Quran sendiri mengatakan, prinsip dasar mengatakan bahwa wa annahu huwa adhaka wa abka. Surat An-Najm mengatakan bahwa Allah lah, dialah yang menjadikan kita tertawa dan menangis, seperti itu. Manusia itu ya secara fitrah, kapan dia menangis? Kalau dia mungkin mendengar, melihat, merasakan hal yang menyedihkan hatinya. Tapi juga di satu sisi dia tertawa, tersenyum kalau dia mendengarkan atau merasakan hal yang menggembirakan. Itu adalah fitrah manusia. Semua manusia, bahkan Nabi pun itu tertawa, menangis, sedih, senang. Itu perasaan naluri manusia. Nah, Bapak Ibu Allah, ada hal yang harus diperhatikan dalam etika humor dan candaan. Jadi prinsip segala sesuatu itu boleh. Itu prinsip dalam usul fikih. Al aslu fil asya al ibahah. Pada prinsipnya sesuatu itu boleh kecuali yang dilarang. Dalam muamalah juga seperti itu. Semua boleh kecuali yang dilarang. Tapi dalam prinsip akidah dan ibadah, sesuatu itu malah dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, seperti itu. Maka di sini kita lihat aturan atau etika humornya. Ya, jadi humor itu punya akhlak ya. Kita harus punya akhlak. Kalau kita umpamanya lagi bercanda, humor dan lain sebagainya. Yang pertama, humor atau candaan tidak mengandung kebohongan dan kedustaan. Kita lihat dalam Sirah An-Nabawiyah
bahwa Rasulullah itu juga sering bercanda, ya, tetapi beliau tidak pernah berbohong. Yang sangat familiar, Rasulullah bercanda kepada seorang nenek bahwa apakah ada orang setua saya di surga. Terus Nabi mengatakan tidak. Kemudian nenek itu menangis. Kemudian Rasulullah nyusul, Rasulullah mengejar nenek tersebut, ya, sembari mengatakan, wahai nenek, yang saya maksud adalah besok itu di surga itu usianya itu rata-rata muda, usianya itu ketika itu sama semuanya. Jadi usia ahli surga itu, kata Allah, wa an inna ansya'nahunna insya'an. Jadi kami jadikan, mungkin wanita-wanita itu semua itu gadis-gadis, yang laki-laki itu semuanya itu ya luar biasa masih. Jadi di riwayat dikatakan bahwa usia ahli surga itu rata-rata itu 33 tahun, ya. Usia di mana sangat ideal, ya, antara karir dan masih muda seperti itu. Makanya Nabi mengatakan, yang saya maksud adalah besok di surga itu insya Allah semua itu dijadikan muda, jadi nggak usah khawatir. Di dunia ini kadang orang takut tua, takut tua, takut sakit, semua itu akan dihilangkan besok ketika seorang itu sudah masuk surga seperti itu. Bahwa tidak ada di dunia ini kebahagiaan yang mutlak, betul-betul mutlak, nggak ada. Kata Nabi, kebahagiaan yang mutlak besok akan kita raih ketika kita di surganya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu berdusta, membuat orang lain tertawa. Artinya selama tertawaan itu, selama candaan itu tidak mengandung dusta dan kebohongan, hal itu diperbolehkan dalam Islam. Yang kedua, tidak menghina, merendahkan orang lain. Kita tahu dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah mengatakan bahwa la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum. Jadi janganlah suatu kaum menghina suatu kaum yang lain. Janganlah satu kaum atau seseorang itu merendahkan orang lain seperti itu. Siapa yang paling bertakwa kita tidak tahu. Mungkin kalau ukurannya dunia kaya, ya mungkin ada yang merendahkan, atau orang yang memiliki latar belakang berbeda. Nah itu makanya dulu ada sahabat namanya sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku yang itu apa ya istilahnya, penyamun, perampok gitu. Tapi Nabi tidak melihat Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang buruk, tapi dia husnudon sama Abu Dzar Al-Ghifari. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari itu meriwayatkan hadis-hadis yang itu dijadikan kezuhudan seseorang. Maksud itu kezuhudan seorang. Yang terkenal apa? Dhahaba adlu dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu bisa berpahala dengan kekayaan mereka. Nah, Nabi mengatakan tidak, yang dimaksud adalah nanti kamu bisa melakukan seperti apa yang orang kaya itu lakukan. Bukannya tasbih itu adalah ibadah, kemudian zikir adalah ibadah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah, dalam candaan dan humor tidak berlebih-lebihan, karena sesuatu yang berlebihan termasuk di dalam humor dan candaan. Kata Imam Al-Ghazali, itu kalau berlebih-lebihan itu bisa mengeraskan hati. Mungkin dari pagi sampai malam itu ngakak terus, itu ngakak terus. Kapan menangisnya? Ya kadang-kadang menangis, kadang-kadang tersenyum itu kan. Tapi kalau ngakak terus, memang hati itu ya bisa mati ya, seperti itu. Maka seseorang itu harus tahu kapasitas dirinya, kapan dia harus bercanda, kapan harus serius, kapan dia harus menangis, ya, di sepertiga malam menangis karena ingat dosa-dosanya, ya kan, itu sangat bagus. Maka
Kalau seseorang itu tidak bercanda, tidak humor, maka ya kalau makanan itu kalau nggak ada garamnya ya kurang seperti itu. Tapi kalau kebanyakan garam juga saya kira kurang baik seperti itu. Maka ya tidak berlebihan sehingga bercanda itu terasa menyakitkan. Contohnya bercanda yang sangat menyakitkan, orang belum meninggal diberitakan meninggal untuk candaan gitu kan. Tahu-tahu loh ini kan sudah meninggal. Padahal setelah dikonfirmasi, masya Allah masih sehat orangnya gitu kan. Nah itu menurut saya bercanda yang berlebihan gitu. Tujuannya apa kira-kira? Memang tujuannya itu niatnya bagus, tapi dilakukan dengan berlebih-lebihan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu salah satu tokoh di Yogyakarta ini ya diberitakan meninggal padahal ketika itu masih sakit ya. Kemudian ditelusuri ternyata itu adalah hoax. Maka dalam Islam kita harus tabayun, cross check, check and recheck. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu harus pinter tabayun ya, harus valid, divalidasi, karena ilmu pengetahuan itu harus ada validasinya. Mungkin orang semakin pinter tapi mohon maaf ya kadang harus tabayun. Nah, dalam bukunya Homo Deus, ya Homo Deus itu karya Hariri, itu manusia itu kan semakin pinter, manusia semakin pinter, manusia semakin pinter. Semakin pinter manusia bisa menciptakan mesin, bisa ngajari mesin, dan mesin semakin pinter, mesin semakin pinter. Kita masukkan, mohon maaf, ChatGPT mamanya, apa yang kita mau, masukkan Perplexity, masukkan AI, masukkan apa ya, itu bisa tahu jawabannya gitu ya. Jadi semakin pinter manusia, nanti mesin juga otomatis semakin pinter. Tapi ada hal yang perlu kita verifikasi, yaitu masalah kebenaran seperti itu. Kebenaran itu perlu kita verifikasi sehingga tidak ada dusta, tidak ada hoax dan lain sebagainya. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qaumam bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka bercanda itu, bergurau itu boleh-boleh saja, tapi ada yang namanya etika. Terakhir mungkin pernah mendengar kalau di angkring-angkringan itu ya, di jalan-jalan itu ada yang bercanda gitu ya, tapi bercandanya itu agak menarik gitu kan. Ada obrolan angkringan lah seperti itu, obrolan desa gitu kan. Mas, kalau di surga itu besok ada rokok enggak ya kira-kira? Ada yang mengatakan itu sambil dia bercanda. Ya no, ya ada, kan? Ada, semuanya ada kok. Terus dia bacakan dalil. Walakum matashtahi angkusakum, katanya. Kamu tuh ngapain aja di surga boleh. Wah iya toh, wah seneng banget tuh. Terus tapi ada yang nggak ada itu kan. Untuk menyalakan apinya itu nggak ada katanya. Itu menurut saya candaan yang berkualitas itu kan. Untuk menyalakan api nggak ada, terus lah buat apa fungsinya? Ya harus nganu dulu itu kan. Harus ke neraka dulu itu kan. Jadi hal itu tuh bagus ya, saya kira sesuatu yang bercanda tapi itu ada filosofinya gitu kan. Nah, Bapak Ibu Allah, barangkali cukup sekian dari saya. Insya Allah kita akan lanjutkan di bab berikutnya ya, tentang fikih hiburan ya, bagaimana hukumnya ekspor ngegame. Nah, kemudian sekarang kan kalau killing time gitu kan, anak-anak muda terutama itu ngabuburit dan lain sebagainya, hiburan yang lain apa ya tidak boleh. Nah, kita harus melihat dengan kacamata fikih seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.